Salam internasional. Welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dismas Imbayo. Saya merupakan mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2017 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Singapura Pontianak. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan mengenai apa itu epistemologis, aksiologi, ontologi, siklus ilmiah, dan cara membuat tesis dalam filsafat ilmiah. Nah, saya harapkan juga dengan adanya video ini dapat menjadi referensi untuk teman-teman sekalian mengetahui apa saja yang dipelajari dalam filsafat ilmiah. Nah, langsung saja, sebelum saya menjelaskan mengenai epistemologis, aksiologi, ontologi, siklus keilmuan, dan cara membuat tesis, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya filsafat ilmiah itu. Jadi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo berarti cinta, serta Sophia berarti kerjasama atau kebenaran. Jadi, filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Nah, kata filosofia itu sendiri ditransformasikan ke berbagai bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Untuk bahasa Arabnya disebut dengan falsafah, bahasa Indonesia disebut dengan falsafat atau filsafat, dan untuk bahasa Belanda dan Jermannya disebut dengan filosofi. Oke, baiklah. Jadi, filsafat adalah ilmu pengetahuan referensi yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang hidup pengalaman manusia. Dengan demikian, filsafat dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam berbagai lapangan kehidupan manusia, termasuk masalah kehidupan dalam bidang pendidikan. Jawaban hasil penelitian filsafat bersifat sistematis, integral, menyeluruh, dan mendasar. Filsafat dalam mencari jawaban dilakukan dengan cara ilmiah, objektif, memberikan pertanggungjawaban dengan berdasarkan pada akal budi manusia. Oke, jadi itu merupakan pengertian dari filsafat itu sendiri. Nah, pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah mengenai epistemologi. Nah, epistemologi merupakan cabang filsafat ilmu yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian, dan dasar-dasar serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Nah, epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Pengetahuan ini berusaha menjawab pernyataan-pernyataan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui oleh manusia. Dengan demikian, epistemologi ini membahas sumber, proses, syarat, batas fasilitas, dan tingkat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Nah, itu tadi merupakan pembahasan dari epistemologi. Oke, baiklah kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai aksiologi. Nah, aksiologi adalah bidang yang memiliki nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tindakan moral, nilai ekspresi, tindakan, dan nilai kehidupan sosial politik di dalam kehidupan manusia dan membinanya ke dalam kepribadian anak. Nah, pernyataan yang berkaitan dengan aksiologi adalah apakah yang baik atau bagus. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika, bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral, bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral. Dan dalam aksiologi diuraikan dua hal. Yang pertama tentang penggunaan pengetahuan filsafat, dan yang kedua tentang cara filsafat menyelesaikan masalah. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia.
Karena dengan ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang pada ilmu. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadi, untuk mengetahui kegunaan filsafat, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal. Pertama, filsafat sebagai kumpulan teori filsafat. Kedua, filsafat sebagai metode pemecahan masalah. Dan ketiga, filsafat sebagai pandangan hidup atau filosofi of life. Mengetahui teori-teori filsafat amat perlu karena dunia dibentuk oleh teori-teori tersebut. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai ontologi. Nah, jadi ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu top dari filsafat. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang memiliki alam nyata ini dan bagaimana keadaannya sebenarnya. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Ontologi seringkali diidentifikasikan dengan metafisika dan juga disebut dengan protofilsafat atau filsafat yang pertama. Objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada satu pendidikan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang remote setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yakni yang membahas tentang realitas. Apa sih realitas itu? Realitas merupakan kenyataan yang selanjutnya menjurus pada sebuah kenyataan. Nah, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yakni mengenai siklus keilmuan. Dan siklus keilmuan ada 4, yakni aktivitas, pengetahuan, metode, dan ilmu. Nah, pengetahuan bagian dari kajian filsafat ilmu. Pengetahuan sendiri lahir sejak adanya peradaban manusia dan berkembang pesat sesuai dengan budayanya. Pengetahuan lahir dari sebuah aktivitas. Aktivitas memerlukan metode. Pengetahuan melahirkan ilmu-ilmu, ilmu dan pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan juga keinginan untuk mendapatkan kebenaran dan kolaborasi konsep metode yang ada sehingga menghasilkan ilmu atau fakta. Nah, jadi dari keempat siklus keilmuan tadi, dari aktivitas, pengetahuan, metode, dan ilmu itu saling berkaitan membentuk suatu siklus keilmuan yang saling membutuhkan satu sama lain. Nah, teman-teman, jadi pada pembahasan yang kelima ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat hipotesis. Tapi sebelum mengetahui bagaimana cara membuat hipotesis, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya hipotesis itu. Nah, hipotesis adalah pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Fungsi hipotesis itu sendiri ialah berfungsi untuk memberikan batasan serta memperkecil ruang untuk penelitian, untuk mempermudah penentuan dan pengolahan data, untuk mengetahui macam, jumlah, dan hubungan variabel penelitian, untuk mengetahui juga variabel tak bebas yang harus dikontrol. Dan macam-macam hipotesis, ada 3 macam hipotesis, yakni hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Jadi untuk hipotesis deskriptif ialah dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal atau mandiri. Sedangkan hipotesis komparatif adalah dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan antara dua variabel penelitian. Serta yang ketiga ialah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel penelitian. Yaitu cara pertama ialah dinyatakan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pola hubungan sebab dan akibat. Kedua,
dilandasi argumentasi, dan dilengkapi dengan teori yang digunakan. Ketiga, dapat diuji. Keempat, diuraikan dalam paragraf yang singkat dan jelas. Kelima, konsisten dengan teori yang digunakan. Dan terakhir, keenam, argumentasi berbentuk rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau dapat dijelaskan secara teori. Nah, jadi itu tadi 6 cara bagaimana cara kita membuat sebuah hipotesis. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan mengenai epistemologi, aksiologi, ontologi, siklus keilmuan, dan bagaimana cara membuat hipotesis. Akhir kata, siap-siapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar dapat menjadi referensi bagi teman-teman semua mengenai siklus keilmuan. Sampai jumpa dan salam internasional. Bye.